Oke, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang unik banget. Kita akan lihat sebuah argumen dari teks yang menawarkan sudut pandang yang sama sekali beda soal peristiwa yang kita semua tahu. Jadi siap-siap ya, karena ini bakal jadi perjalanan yang nggak biasa. Nah, dari sinilah semuanya berawal. Coba deh bayangin pertanyaan ini. Kita akan gali sebuah teori yang, jujur aja, radikal banget dalam menafsirkan ulang kitab suci. Dan pertanyaan ini adalah jantung dari semua argumen yang akan kita kupas tuntas. Oke, kita masuk ke bagian pertama, teori migrasi celestial. Yuk kita langsung ke klaim utamanya yang jadi pondasi dari semuanya. Jadi tesis utamanya itu, wow, berani dan lugas banget. Menurut si penulis, peristiwa yang kita kenal sebagai kenaikan itu bukan soal naik ke surga secara spiritual, bukan. Menurut dia, itu adalah sebuah perjalanan fisik. Ya, sebuah migrasi antar planet. Lanjut ke bagian 2, perjalanan dari bumi. Nah, sekarang kita lihat nih gimana caranya si penulis ini memakai ayat-ayat Alkitab buat mendukung ide soal keberangkatan fisik ini. Oke, penulisnya memulai dengan kutipan yang mungkin udah nggak asing lagi di telinga Anda. Tapi, cara mereka membacanya itu beda banget. Penafsiran mereka lah yang jadi kunci dari seluruh teori ini. Dan fokusnya ada di satu frasa penting. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Teks ini bilang kalau ayat tadi itu bukan kiasan, bukan metafora. Sama sekali bukan. Menurut mereka, ini adalah deskripsi harfiah tentang, ya, keberangkatan dari planet bumi. Pada dasarnya ini tentang perjalanan luar angkasa. Nggak berhenti di situ, penulisnya lanjut menyodorkan bukti pendukung kedua. Mereka mengklaim ayat ini justru makin menguatkan gambaran soal perjalanan kosmik tadi, bukannya membantah. Nah, di sini penafsirannya jadi makin liar bisa dibilang. Menurut sumber ini, ayat itu ngejelasin satu siklus penuh. Yesus meninggalkan bumi, terus hidup di planet lain, dan baru setelah itu wafat di sana untuk pergi kepada Bapa. Oke, bagian 3, dunia baru, kerajaan baru. Terus, apa yang terjadi setelah perjalanan yang diduga ini? Yuk kita bedah klaim si penulis soal kehidupan di planet baru itu. Jadi begini, si penulis ini mengambil sebuah perumpamaan yang sangat terkenal, tapi membacanya bukan sebagai pelajaran spiritual. Sama sekali bukan. Mereka malah membacanya sebagai semacam laporan faktual. Mereka mengklaim perumpamaan ini sebenarnya bercerita tentang membangun keluarga dan sebuah kerajaan di planet yang baru. Di sini kita bisa lihat gimana penulisnya memetakan setiap elemen dari perumpamaan itu ke ide yang harfiah. Sang penabur itu Yesus, ladang itu ya planet barunya, dan yang paling, wah signifikan, benih yang baik itu ditafsirkan sebagai anak-anak Yesus secara harfiah. Dan dari sini, kita jadi bisa lihat visi lengkap si penulis. Jadi ini bukan sekedar awal yang baru loh, tapi ini adalah pengulangan dari sebuah siklus kosmik, lengkap dengan adanya kebaikan, kejahatan, bahkan akhir zamannya sendiri, yang semuanya terjadi di dunia yang baru ini. Sekarang bagian 4, hilangnya Maria yang misterius. Nah, sampai di sini, teori ini masih punya satu pertanyaan besar yang ngegantung. Yuk kita lihat gimana penulisnya mencoba menyelesaikan potongan teka-teki terakhir ini. Ini pertanyaan yang diajukan oleh teks itu sendiri loh. Logikanya, kalau Yesus memulai sebuah garis keturunan, kan nggak mungkin sendirian. Nah, Alkitab kan tidak menyebutkan siapa pendampingnya. Jadi dari mana si penulis ini dapat jawabannya? Nah, untuk menjawabnya, penulisnya beralih ke sumber di luar Alkitab. Mereka mengutip sebuah entry dari ensiklopedia ini, tujuannya untuk menyoroti satu hal, betapa sedikitnya yang kita tahu secara sejarah tentang tahun-tahun terakhir kehidupan Maria di bumi. Jadi poin penting yang diambil penulis dari situ adalah ini. Catatan sejarah resmi tentang Maria itu kayak berhenti begitu aja, nggak ada kelanjutannya. Nah, bagi mereka, kevakuman ini bukan kebetulan. Justru ini dianggap sebagai sebuah petunjuk. Dan disinilah penulisnya membuat lompatan logis terakhir. Mereka berargumen kalau ketiadaan bukti itu justru jadi bukti bagi teori mereka. Logikanya begini, alasan sejarah kehilangan jejak Maria adalah karena, ya, Maria sudah nggak ada lagi di planet ini. Oke, kita sampai di bagian terakhir, gambaran akhir dari teori ini. Sekarang, yuk kita coba rangkai semua potongan tadi untuk melihat cerita utuh yang dibangun oleh sumber ini. Nah, di sini kita bisa lihat alur berpikir mereka langkah demi langkah. Kelihatan banget bagaimana setiap penafsiran itu dibangun di atas penafsiran sebelumnya, menciptakan sebuah narasi utuh yang berawal dari satu ayat Alkitab,
sampai ke sebuah ide tentang siklus kosmik universal. Jadi, ya, inilah kesimpulannya. Apakah ini sebuah kebenaran tersembunyi yang dikodekan dalam kitab suci? Sebuah perjalanan ke bintang-bintang secara harfiah? Atau apakah ini cuma sebuah penafsiran ulang yang super radikal terhadap sebuah keyakinan? Nah, pertanyaan itulah yang ditinggalkan oleh teks unik ini untuk kita semua renungkan.